Lawyer lagi. Kita balik lagi di Loyo. Adalah Pak Pramono ini muncul. Itu ceritanya di suatu Senja. Enggak dong, siang kan? Gue Oh iya sih, itu masih siang itu ya. gue dihubungin teman lama, teman dulu satu kantor. Dan nomor lo gue kasih ke orang yang lagi cari MC. Oke. Terima kasih banyak, gue bilang, ya kan. Temen gue juga nggak tahu ini acara apa, bagaimana. Pokoknya hanya menawarkan karena dia merasa si orang yang minta tolong ini adalah mantan kliennya yang nanya ke dia, lo kenal MC nggak? Mungkin gitu kali ya. Sebutlah gue. Ya kan juga nggak tahu ya. Gitu. Sebutlah gue, dikirimkanlah nomor itu ke gue. Udah. Nggak berapa lama, tiba-tiba ada cekling masuk ke WhatsApp ya kan. Selamat sore, kami tuh dari perusahaan ingin itu apa tuh namanya mau cari MC buat acara, tapi untuk sore ini ya. Konteks siang, acara sore. Okay. Jadi dia ngontek sekitar jam 11 atau jam 12 gitu. Acara jam 4 sore. Artinya cuman waktu punya 4 jaman gitu kan. Acara apa ini? Dijelaskanlah acara perusahaannya, apalah segala macam. Habis itu gue sodorkan red card dong, ya, seperti pasti biasa. Dong. Sodorkan red card. Tapi untuk ini adalah red card yang biasanya gue. Tapi untuk lo, gue courting lagi nih. Karena ini dari teman. Dan ya udahlah gitu. Dulu gue juga bekerja di bidang yang sama gitu kan. Jadi sudah gue courting deh gitu. Udah nih, lama nggak dijawab apa segala macam. Hampiran jam 2 gue tanyain, sebenarnya lo tuh punya budget MC berapa ya kalau boleh saya tahu, karena nggak dibalas lagi kan. Terus udah gitu langsung dibalas sama dia, ya sebenarnya ini tuh intinya adalah pro bono. Pro bono. Apakah saya tampak seperti pengacara? Dan apakah kasusmu itu kasus yang aduh, gimana ya? Maksud gue gini, lo itu... Gue tuh nggak masalah dengan yang misalnya ada sih pernah yang ngontek gue juga mau perbonoan kayak gitu, itu ada. Maksudnya perbono itu artinya misalnya kita ikut membantu sebuah acara atau event, kita tuh nggak dibayar, tapi biasanya kalau kayak gitu itu either kita itu adalah bagian dari komunitasnya, komunitasnya itu, jadi kita kayak support kayak gitu, atau misalnya kayak ada penggalangan dana apa, terus kita kita ikut bantu. Internalnya tuh gue. Kita tuh ikut membantu dan kita tuh benar-benar involved di dalamnya kayak gitu. Nah itu biasanya gue mau kayak gitu. Jadi kayak penggalang, misalnya ke acara sosial apa, gue masih mau tuh pro bono. Tapi kalau misalnya sebuah event bisnis apalagi ya yang berhubungan dengan penghasilan oleh sebuah perusahaan, terus kita diminta untuk pro bono ke dia, nanti dulu iya memang tuh mendingan gue tidur siang ya. Ceritanya dia itu adalah karena ini acaranya charity, jadi maksudnya pro bono. Charity kan kalau saya kenal sama Anda. Iya, charity apa dulu? Iya kan gue nggak kenal sama lo. Terus gue itu adalah posisinya sebagai vendor yang tidak mengenal siapa klien kita. Betul. Tidak ada koneksi apapun, pun personal kayak pertemanan. Mungkin ownernya teman dekat gue, mungkin salesnya mungkin teman dekat gue, kan nggak ada. Apakah mungkin lo meminta orang yang tidak lo kenal untuk tiba-tiba diminta pro bono, MC gratis di sebuah acara itu? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Ya temen-temen deket kita aja kalau misalnya mau nikahan kayak gitu, nggak mungkin dia minta gratis, pasti minta special rate. Cuman tinggal kita aja kalau kita mau ngasih, kita kasih gratis. Gitu sebagai sebagai support ke teman kita kayak gitu. Ya jadi terus gue tuh ngomong, apakah ini beneran gak ada fee? Gue gituin kan. Habis itu sebentar saya tanyakan, terus habis itu nggak ada kabar lagi. Maksud gue itu gini loh, kan lo itu adalah satu perusahaan yang akhirnya lo sebutkan nama perusahaan itu, dan akhirnya gue tahu kan perusahaannya apa. Walaupun gimana ya, lu tuh cara berbisnisnya itu gimana gitu. Iya, nangkep kan sih gue. Kan punya apa sih kapasitas lo sebagai perusahaan itu mampu dan tahu bagaimana harus menyikapi kalau lo tuh nggak punya orang yang MC, akhirnya lo butuh orang, kan lo harus pikirin orang ini misalnya yang sesimpel kayak
lo naik motor apa naik mobil, Iya. lo itu nanti butuh make up artis atau enggak, lo butuh apa, itu kan semua lo pikirin. Lo nggak boleh tiba-tiba gratis kecuali lo minta anak-anak buah lo. Iya, menurut gue sih ini juga termasuk, bukan cuman kayak kita yang misalnya kayak pekerjaan sebagai MC atau segala macam ya. Termasuk pekerjaan apapun itu, misalnya apalagi yang berhubungan dengan jasa kan, Iya. kayak gitu. Misalnya kayak kemarin di bulan-bulan apa tuh, Februari, Maret itu kan itu orang pada ngisi-ngisi SPT kayak gitu-gitu kan. Nggak mungkin dong misalnya lo punya temen yang dia konsultan pajak atau apa, misalnya nih konsultan pajak, lo tahu dia itu bisa ngisi SPT lo segala macam, terus lo minta dia, tolong dong pro bono, gratisin dong, gue mau konsultasi, lo isiin SPT gue. Ya nggak gitu aturan mainnya, weh. Iya. Kayak gitu. Dia itu juga bekerja, dia itu profesional, dia harus melihat semuanya kayak gitu. Paling nggak kan lo tanya, kalau gue tuh minta tolong lo untuk lo ngisiin SPT gue tuh fee-nya berapa? gue tuh akan ngasih lo berapa ya? Iya. Itu kan jauh lebih enak ya. Iya, betul. Untuk apa sih ya? Untuk anda yang mempunyai apa sih perusahaan, company atau apa yang akhirnya mendatangkan vendor atau kepikiran punya minta tolong vendor misalnya, lo boleh minta tolong dekor nggak? Tapi pro bono kok nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Misalnya kan, kalau kayak gue dimintain tolong untuk tolong dong dekorin ini segala macam. Itu kan juga berarti kan ada effort, gue harus bawa barangnya ke situ, gue harus bikin konsepnya, gue harus lihat ruangannya segala. Betul. Lo seenak dengkul minta pro bono, ya nggak mungkin dong. Ya sorry tuh, saya mungkin kalau Anda melihat di sini sekarang ini itu nggak make sense. Ya oke lah. Kalau buat gue ya, gue tuh kalau yang gue bilang tadi, kalau misalnya kita bicara soal event ya, kalau eventnya misalnya kayak penggalangan dana dan memang gue tahu itu untuk apa kayak gitu, gue masih oke. Kayak misalnya dulu gereja, gue masih oke, masih mau. Terus misalnya kayak waktu itu PMI atau apa kayak gitu yang waktu bencana di mana, itu gue masih mau kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada brand-brand yang mereka bilang soalnya kita ini brand baru atau apa, nanti dulu. Iya kan, kecuali misalnya dia ketemu gua di masjid gitu ya. Mbak minta tolong, habis ini kan masjidnya ini mau grand opening. Oh, komunitas sama kan, ya kan? Ya kan, ketemunya di tempat ibadah pun sama. Oh, ini mau grand opening. Iya. Kapan kan gitu? Iya. Tapi kita nggak punya budget, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Yang bantu. Nggak apa-apa. Gitu, kan? Langsung kan, langsung dandan segala macam, tutup diri lo sesakinah mungkin kan? Saya pastikan Ustadz itu kalau melihat saya begitu lagi.